Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat ASK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata untuk menjalankan agama. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Potongan hadis Rasulullah SAW tersebut sangatlah terkenal. Adapun makna dari potongan hadis ini kurang lebih menyatakan bahwa semua amalan itu pada dasarnya tergantung oleh niat, dan semua perkara atau perbuatan bergantung pada apa-apa yang kita niatkan, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sahabat ASK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini saya ingin sharing tentang keajaiban niat. Berbicara tentang niat bukan hanya semata-mata berbicara tentang fikih, bahwa segala ibadah itu harus diawali dengan niat. Ada yang berpendapat bahwa niat itu harus diucapkan, dan ada juga yang berpendapat bahwa niat tidak perlu diucapkan, yang terpenting niatnya jelas di dalam hati. Wallahu alam, kita hargai setiap pendapat fikih tersebut. Sahabat ASK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu tidak hanya menjadi rukun ibadah, tetapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi, amal-amal kita itu bukan hanya tergantung dari apa-apa yang kita kerjakan saja, tetapi tergantung dengan apa yang kita niatkan. Ada orang yang secara zahir sempurna ibadahnya, tetapi tidak ada pahalanya karena niatnya yang rusak. Ada orang yang secara zahir ibadahnya kurang sedikit, tetapi pahalanya sempurna karena niatnya yang sempurna. Maka Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat harta kita. Allah tidak melihat penampilan kita, tetapi Allah melihat isi hati kita. Maksud isi hati itu apa? Niat. Jadi, niat itu selain merupakan rukun ibadah, niat itu sendiri merupakan ibadah. Ibarat kata, jika kita sedang berpuasa, puasa kita tidak akan sah jika kita belum melakukan niat. Niat puasa itu sendiri dilafalkan pada waktu antara waktu maghrib hingga waktu subuh. Sahabat ASK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita berada di bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyak niat. Kita perbaiki niat, tajdidun niat atau memperbarui niat. Kita mencoba evaluasi, kita niat puasa karena apa, kita niat sholat tahajud karena apa, kita niat tarawih pun karena apa, kita tilawah karena siapa, kita memberikan makan orang yang berbuka puasa karena siapa, kita sedekah karena apa, dan masih banyak lagi amal-amal soleh yang bisa kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan ini. Kita perbaharui niat kita. Jangan sampai gara-gara kita tidak mengevaluasi niat kita, ternyata
apa-apa yang kita lakukan selama ini itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita tilawah, dan saat kita tilawah, kita ini diketahui oleh teman kita, saudara, orang tua, akan menjadi riya jika kita merasa bahwa kita ini melakukan untuk mendapatkan pujian, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah termasuk niat yang melenceng. Berarti ketika tilawahnya itu yang seharusnya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di bulan suci Ramadan ini akan tidak bernilai apa-apa. Jadi, ketika kita tidak berhati-hati dengan niat, kita sendiri yang akan merugi. Karena pahala di bulan suci Ramadan ini sangat besar sekali, maka ruginya juga akan besar sekali. Sholat tarawih dan puasa itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Bersedekah itu menggunakan harta yang telah kita cari dengan waktu yang tidak sebentar dan melelahkan. Sehingga kalau amal soleh ini gugur pahalanya karena kita tidak berhati-hati dalam berniat, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan dengan kita memperbaharui niat, menjaga niat sepanjang bulan suci Ramadan, ibadah kita dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang belum kita lakukan pun dapat bernilai sempurna karena niat kita yang sempurna. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.